Untuk yang pertama adalah manusia modern dan roh-roh yang baru. Teman-teman bayangkan, ketika Yesus mengusir roh jahat di sinagoga di Kapernaum, orang-orang abad pertama itu terkejut oleh karena kuasanya, oleh karena otoritasnya. Tapi bayangkan, ketika Yesus itu masuk ke ruang-ruang publik kita, ruang kuliah, ruang media sosial, ruang kerja, ataupun pusat rehabilitasi pada hari-hari ini, kira-kira roh seperti apakah yang akan ia usir? Maka saya beri judul nih, Kuasa yang Membebaskan. Sebab kisah ini bukan sekedar mukjizat yang sudah lama, tapi ini ada suatu pola sebetulnya. Ada suatu pola pembebasan ilahi yang masih relevan bahkan hingga hari ini. Manusia modern bahwa di zaman atau di dalam dunia postmodern, roh jahat itu tidak selalu berupa fenomena yang supranatural, tapi bisa berwujud ideologi, bisa berwujud sistem ataupun kecenderungan hati yang membelenggu. Bahkan saat ini mungkin media sosial akhirnya menciptakan suatu identitas yang cukup fleksibel, bisa diubah-ubah, dan juga kebenaran yang terfragmentasi. Ya, contoh nyatanya dalam dunia postmodern adalah banyak orang yang akhirnya merasa bebas gitu ya untuk menentukan identitasnya sendiri. Termasuk gender, gaya hidup, bahkan fakta-fakta yang dipercayai. Banyak juga film akhirnya yang tidak linear, bahkan merayakan ketidakpastian gitu. Jadi jelas bahwa dalam dunia postmodern saat ini memang tidak memberikan fondasi makna yang kokoh. Sehingga kalau kita lihat di bold yang kuning itu, yang highlight yang kuning, ada suatu krisis gitu ya, kan eksistensial yang akhirnya sering muncul. Saya kan mulai dari yang nihilisme eksistensial dulu. Nihilisme eksistensial itu keyakinan bahwa hidup ini sebenarnya tidak pernah memiliki makna yang objektif. Jadi pemahaman bahwa kehidupan itu pada dasarnya tidak punya tujuan akhir. Nah, ini adalah suatu roh jahat gitu ya, roh jahat yang dipandang sebagai nihilisme eksistensial. Kalau roh jahat di Kapernaum itu berseru di zaman ini, mungkin dia akan bilang bahwa value-nya kamu tuh tergantung dari gajimu loh. Value-nya kamu tergantung dari produktivitasmu loh. Kamu nggak perlu berdoa gitu ya, menyembunyikan luka dan kecewaanmu dengan Tuhan. Tapi posting aja di Instagram gitu, posting membuat meme, sebarkan aib. Dan sadar tidak sadar bahwa kata-kata ini akhirnya membuat kita terbelenggu. Jadi hal yang pertama, suatu relevansi kontemporer yang ingin ditawarkan dalam perikop ini adalah bahwa saat ini sedang terjadi peperangan rohani yang nyata. Orang percaya dipanggil untuk waspada akan peperangan rohani yang nyata. Mengidentifikasikan roh-roh zaman yang akhirnya menguasai pikiran. Yang akhirnya kita memang perlu pertobatan yang radikal. Dari nihilisme kepada pemaknaan akan Kristus gitu.